Nah, untuk heuristic search tadi kan dia mengestimasi value of a node. Nah, kemudian apa keunggulannya? Dia bisa menyajikan bahwa di dalam setiap node itu bisa kita eksekusi ya gitu. Eksekusi dalam artian dia punya nilai ya bobot begitu. Kemudian tapi dia ada kelemahannya difficulty of solving the subproblem. Jadi ada kelemahan di dalam pencarian masalah ya di dalam subnya gitu. Karena bisa jadi kan di dalam cabangnya itu ada nilai bobot yang sama. Jadi kita nggak bingung nih pilih yang cabang di mana gitu. Kemudian dari quality of solution represented by node. Ya, jadi dari segi kualitasnya ini agak kurang ya. Karena bisa dari satu cabang gitu ya, dia punya beberapa nilai yang sama gitu. Jadi kita bingung mau pilih jalur yang mana gitu. Nah, sehingga dengan adanya kekurangan tadi ya, maka muncullah si fungsi Fn ini yaitu sebagai heuristic evaluation function. Jadi fungsi yang bisa mengevaluasi apakah si heuristik yang kita kenakan itu bisa menjamin bahwa kita akan menemukan tujuan kita nanti ya di goal state-nya gitu. Ya, dia di mana si Fn ini dia akan bergantung terhadap apa? Bergantung terhadap goal ya, terhadap n dulu ya. N itu adalah jumlah dari simpulnya, kemudian goal, kemudian seberapa jauh dia pencariannya, kemudian domainnya itu ada berapa yang dia kunjungi gitu. Nah, sehingga ini kita gunakan ya heuristik kan kemarin sebelum di pertemuan di pertemuan awal di pertemuan 9 kan ada dua ya, ada informed search sama uninformed ya gitu. Nah, informed search berarti salah satunya adalah ada heuristiknya gitu, yaitu ada yang greedy best first search, kemudian ada yang S-star itu adalah cabang yang berada di kelompok heuristic search atau informed search begitu. Ya, jadi idenya apa? Dia mencegah adanya expanding path that already expensive. Jadi dia mencegah kalau misalkan ada path atau lintasan yang dia itu cost-nya lumayan tinggi ya gitu. Jadi dia ingin melewati suatu jalur yang cost-nya lower gitu ya, yang lebih rendah daripada another simpul gitu ya. Nah, untuk evaluation function kita punya dua tambahan ya. Nih, sebagai pertimbangan nih gitu. Kita harus mempertimbangkan dari apa? Dari GN sama si HN atau ya GN dan HN gitu. Nah, untuk GN itu adalah seberapa apa cost so far sampai mencapai N. Jadi berapa besar sih cost yang kita keluarkan sampai kita itu mencapai simpul dari N ini. Ya, misalkan dari kota A ke kota Z gitu. Oh, saya dari kota A ke Z melewati sudah sampai ke kota M. Nah, A sampai M itu saya habis berapa cost-nya? Ya, gitu. Itu adalah fungsi dari GN. Kemudian, HN itu adalah estimasi dari N ke goal. Jadi, kalau misalkan saya punya ini adalah keadaan awal ya, initial state ya IS. Nah, kemudian ini adalah saya nggak tahu ini peristirahatan awal gitu ya sementara gitu di sini. Kemudian di sini ada goal state ya. Nah, goal state. Nah, yang dari sini ke sini itu ditunjukkan oleh si GN ya. GN cost-nya ya, cost darinya. Kemudian saya kan belum melewati N ke GS kan karena saya baru taunya daerah sini gitu. Nah, sehingga saya akan melakukan estimasi ya dari N ke GS itu kira-kira cost-nya habis berapa. Nah, ini saya jumlahkan nanti keduanya ini gitu. Kenapa diperkirakan? Ya karena saya belum melewati ke sana gitu ya. Bisa berdasarkan heuristik atau histori dari beberapa informasi-informasi gitu. Ya. Jadi kalau misalkan kita nyatakan si FN ini terdiri dari GN dan HN yaitu estimated total cost dari path ya dari N sampai ke goal gitu. Estimasinya berapa total cost dari awal sampai menuju goal state-nya begitu. Ya, itu adalah ide dari A star ya. Nah, ini kalau misalkan kita masukkan ya A star kita ke dalam contoh kasus yang sebelumnya ya untuk menemukan rute terbaik dari kota Arad sampai kota Bukares gitu. Nah, ini kita masih menggunakan
historik ya dari straight line distance ya, to Bukares. Jadi garis lintasan yang mendatar ya dari kota tujuan ke kota-kota tertentu yang ditunjuk oleh garis-garis ini ya. Seperti contoh misalkan sini ada kota Arad ya nih. Kota Arad, kalau ke kota Bukares kita tarik garis lurus, Arad ke Bukares. Bukares itu di mana sih? Bukares nih ya nih. Bukares itu garis lurusnya akan membentuk lintasan sepanjang 366 ya. Paling ini ya mile atau kilo saya agak kurang paham ya kalau di peta. Di luar negeri itu pakai kilo atau miles gitu. Kemudian nanti misalkan kota Mehadia, Mehadia itu 241, Mehadia itu di sini ya. Nah, ke sini gitu. Ya, ini bisa dicari dengan menggunakan inform search ya dari Google Maps gitu ya. Misalkan kalian cari garis lurus gitu. Nah, kemudian skalanya berapa gitu. Ada berapa panjangnya. Nah, skalanya berapa banding berapa gitu. Kalau misalkan 1 banding 500.000 berarti 1 cm merepresentasikan 500.000 cm gitu lah ya. Nah, oke, kita balik lagi ke konsep dari ESTAR dalam penerapan pencarian suatu solusi rute dari Arad sampai ke kota Bukares, gitu ya. Nah, kita masuk ke awal dulu nih, ke initial state yang gitu ada kota Arad. Nah, kota Arad ini punya cabang yaitu Sibiu, Timisoara, kemudian Zerin, ya. Nah, oke, ini di sini ya cabangnya lihat ada Zerin, ada Sibiu, ada Timisoara, gitu. Kemudian, nah ini kan kalau kita pakainya Estar, itu kita ada 2 fungsi ya. Itu kalau kalian lihat yang sebelumnya, ya yang kalau greedy based merset dia menggunakannya khusus dia yang garis horizontal saja gitu ya. Cara yang paling minimum. Nih. Nah, kemudian yang sebelumnya, uniform per search, dia menggunakan jarak antar kotaknya kan. Nih, jadi dia menggunakan satu fungsi. Gitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan star, kita menggabungkan antara dua buah fungsi ya, gitu. Jadi dua fungsi fn sama gn. Gitu. Nah, jadi kita lihat ya, Sibiu ini patokannya selalu ke Bukares ya. Nah, kemudian Arad ke Sibiu kan tadi berarti sudah kita lewati ya, gitu. Misalkan kita sudah kita lewati nih. Arad ke Sibiu berapa sih? Gitu, 75 kan? Nilai kosnya gitu. Kalau kita ibaratkan kalau panjang lintasan itu setara dengan kos yang kita keluarkan. Nah, tulisannya. Ya, jadi di sini kosnya berapa? Oh, dari kota Arad ke kota Sibiu itu adalah 140 ya di sini. 140. Kemudian ditambah garis horizontal dari kota Sibiu ke kota Bukares ya estimasinya kan karena kita belum ke sana. Dari Sibiu ke Bukares itu adalah 253 ya. 253. Nah, ini sama dengan yang berapa? Nah, ini saya buat sebelah kiri saja ya. Berarti ini 3, 5 tambah 4 itu 9, 3, 400 ya. Sorry. 300, 300, kan enggak? 393. Bentar, Arab ke Sibiu 140. Sibiu ke 253 ya. Tara Desa itu enggak 300, Arat ke Sibiu 143, Zerin. Zerin itu 75 kan. Zerin ke 374. Oh ya, paling kecil ya, sorry. Saya ngeliatnya 300 hari ini. Nah, ini kan paling kecil ya jaraknya atau kosnya gitu. Nah, berarti yang kita pilih dari cabang antara Sibiu, Timisoara, Zerin yang kita bisa lewati untuk menuju Bukares itu adalah kota Sibiu gitu. Nah, dari kota Sibiu di sini ya. Cabangnya ada siapa saja nih cabang Sibiu? Ada kota Arad ya. Kemudian kota Fagaras, di sini anaknya. Kemudian kota
Ada lagi Oradia ya di sini Oradia sama ada Rhinichufisea gitu. Oke. Nah, nanti silakan dicari lagi ada dua FN ya ada dua fungsi sorry FN dan GNE. Saya tadi GNHN ya. GNHN. Nah, Vagaras tadi dari Sibiu ke Vagaras berapa? Sibiu ke Vagaras adalah 99 ya. Ditambah dari Vagaras ke ini berapa Vagaras? 176 ya. 176. Nah, ini hitunglah berapa ya. Nah, ini. Oke. Nanti cari yang paling kecil di antara Arat, Vagaras, Oradia, Rim, Ricuvicea ya. Itu. Oke. Nah, coba kalau ini. Sebentar. Ya, nanti ini tolong silakan di ini dulu ya dihitung ya untuk Vagaras berapa dan Rimrichuvisia. Silakan kalian hitung nilai dari fungsi Fn-nya berapa. Berapa dari yang Vagaras nilai Fn-nya? Oh, ini RC apakah mendengarkan suara saya? Berapa? Ya, 275 ya. 75. Kalau Rimrichuvisia berapa? Berapa tambah berapa? Rimrichuvisia apa dulu yang dijumlahkan? Jarak dari mana ke mana? Arat ke Sibiu. Kenapa khawatir suaranya kecil? Itu berarti maksudnya dari Arat ke Rejuvisia atau Dari Arat ke sini. Ya, kita cari yang paling, iya, sorry. Dia selalu menghitungnya dari Arat ya, karena kan apa itu sebelumnya ya, dari inisial. Oke, sorry. Berarti ini untuk yang Vagaras, jaraknya adalah dari Arat ya, bukan dari Sibiu. Arat ke Vagaras itu berapa? Jadinya Arat ke Vagarasnya. Arat Vagaras itu 140 tambah 99. Kalau Rejuvisia 140 tambah 8. Berarti dia ada tiga ya. Tadi lihat di sini. Nah, ini tadi untuk Arat ya. Untuk Arat ke Sibiu kan tadi 140 ya. Arat ke Sibiu. Terus kemudian kita dari Arat ke Vagaras ya. Arat ke Vagaras berarti melewati Sibiu itu adalah 140 ditambah 99. Ini untuk GN-nya ya di sini ya. Sini adalah 140 ditambah 99. Nah, kemudian garis horizontalnya. Horizontal dari Vagaras ke Bukares berapa? Vagaras ke Bukares. Ini ya 176 ya. 176. 176 ya. Ini kalau dibuat berapa? 140 ditambah 99 ditambah 176. Nilainya adalah 415. Ya, 415. Oke. Sekarang coba kalian cari ya untuk primum ricuvisia ini berapa?
413 ya. Dari 140 ditambah 80 ditambah 193. Masih off mic, Bu. Mohon maaf. Oh iya, aduh. Halo Raffi. Halo. Ya, gimana tadi? Maaf ya, internetnya ada gangguan. Oke, silakan tadi. Siapa yang mau berpendapat tadi hasilnya berapa? Untuk nilai total FN dari RIM Ricu Visi ya? Itu, Bu, apa? 413. Jadi tadi kan arat ke CBU dulu 140, terus ditambah dari CBU ke Rinju VCA itu 80, sama yang tadi ditambah ke Bukares tadi kan, jadi ditambah 193, jadi 413. 413 ya? Oke, ya. Nah, sebenarnya ya kalau kita lihat nih, ini kan 415 ya kalau Fagaras ya. Kemudian kalau dari Brisu Visia 413. Ya, secara kalau kita lihat padahal dari Fagaras, mana Fagaras untuk ke Bukares itu kan dikit lagi ya. Tinggal satu jalur lagi nih. Ya enggak, tinggal lurus aja. Nah, tapi ternyata bobotnya lebih besar, 415 gitu. Nah, makanya meskipun ini dia apa namanya cabangnya lebih sedikit, tapi bobotnya dia lebih banyak daripada kita lewati kota Rim Ricu Visia gitu ya. Jadi kita pilih yang 413 ini ya. Ya, berarti kita lanjutkan dari Rim Risu Visia. Nah, tadi cabangnya ada siapa aja? Ada Craviola ya anaknya Craviola, kemudian Pitesti sama Sibiu lagi ya naik ke atas gitu. Nah, sama dengan melakukan hal yang sama, oke. Pitesti. Pitesti tadi berapa berarti? 140 tambah 80, kemudian ditambah berapa? 97 ya. Ini kan ya terus ditambah 97. Berapa? Langsung saja ya. Dua saja. Berapa? 140 tambah 80 kan 220 ditambah berapa? 97. 317 ya. Ini 317. Speed testing garis lurusnya berapa? Pembuka res. 10. 10. Oke, berarti berapa? 327 ya. 327. Nah, ternyata paling kecil kan nilai dari FN-nya. Gitu. Ini kan 500. Ini 500 juga. Berarti kita pilih yang ke sini. Oke, nah ternyata kita lihat lagi Pitesti. Nah, Pitesti anaknya adalah Flaviola Bukares ya, founder Rimsiu Visia kan. Nah, kalau kita jumlahkan, oh ini yang paling kecil. Kenapa 0? Karena kan di sini jarak dia ke kota dia sendiri kan ya tetap tetap nggak ada garis ya. Kalau misalkan kita buat titik ke titik itu sendiri jaraknya 0 kan gitu. Ya, maka jalur dari si start ini adalah ya jalurnya itu adalah kota Arad ya. Kota Arad, kemudian kota Sibiu,
kemudian kota Rimricu apa Rimciu sih? Rimricu, Vicea, kemudian Vitesti, setelah itu baru menuju Bukares. Ya, ini kalau kita gunakan ada heuristiknya ya. Heuristik kemudian kita tambahkan juga dengan cost yang sudah kita lewati. Gitu ya. Nah, kemudian total cost-nya berapa nih? Total cost ya. Nah, total cost-nya tetap yang kita ambil adalah jarak yang sesungguhnya yang kita lalui ya gitu. Berarti jaraknya berapa? Dari Arad ke Sibiu. Ya, Arad ke Sibiu itu 140. Kemudian Sibiu ke Rimricu itu adalah 80. Rimricu ke Pitesti itu adalah 97. Ya, Pitesti ke Bukares itu 101. Ya. Nah, ini berapa? Silakan kalian jumlahkan ya. Nah, ini kalau S-star dari penemuan ya kota dari arah sampai ke kota Bukares yang dengan cara sama kalian bisa mencari nih kira-kira kalau kalian naik misalkan mau mudik nih ya pulang gitu jarak yang paling rendah kemudian dari segi jarak garis lurusnya itu mana yang paling bagus gitu yang paling menghabiskan kos terendah gitu di antara jalur-jalur yang lain gitu ya jadi kalau nih saya bentuk nih oh ternyata ini stasiunnya Arad kemudian lewat Sibiu ke sini kemudian lewat Rimris Juvisia jalur ini, kemudian Vitesti, ya, kemudian baru ke Bukares. Dalam 418 ya. Oke, ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk S-star example-nya. Ya, Bu. Ya. Oke. Nah, untuk properties dari S-star-nya, apa sih sebenarnya yang dimiliki gitu ya. Yang pertama adalah dari segi completeness-nya. Complete tidak, ya. Yes, unless there are infinitely many nodes with, gimana F-nya kurang dari si FG. Nah, maksudnya gimana? Dia memiliki completeness yang baik, tapi ketika asalkan apa? Unless jika tidak, ya. Jika tidak ada beberapa infinite itu terbatas ya. Ada not yang banyak sekali yang sifatnya tak terbatas dengan F-nya kurang dari sama dengan si FG gitu. Kalau misalkan kita teruskan gitu ya, nggak dapat si F yang lebih kecil daripada FG, ya sudah berarti nilainya sudah lengkap gitu. Ya, kalau misalkan ternyata masih ada lebih kecil lagi dari nilai sebelumnya gitu, berarti dia belum menemukan satu solusi. Tapi rata-rata dia dengan menggunakan properties dari S-star ya, dia lebih baik ya dibandingkan dengan menggunakan algoritma sebelumnya. Oke, untuk waktu atau big O-nya, kompleksitas waktunya, dia dituliskan dengan eksponensial ya, O, B pangkat M ya. Itu sama halnya dengan space. Space itu juga sama dengan O, B pangkat M. Karena kalau misalkan kemarin, kalian kan dia lebih ke arah linear ya, kalau pangkatnya dia itu bisa pangkat 2, pangkat 3 itu kan dia lebih cepat ya untuk pemrosesan dari segi waktunya gitu. Jadi dia lebih mampus dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, kemudian dari segi keoptimalannya dia juga tercapai ya. Jadi dia mencari waktu waktu tersingkat dengan cara mencari si jarak tersingkat juga. Maka dihasilkan solusi yang optimal gitu ya. Kan tadi jaraknya berapa? 418. Kalau yang sebelumnya berapa? 18. Oke, kalau ini berapa nih? 140. 9. Jadi 450 ya. Kalau kita gunakan greedy best first search example. Ya, meskipun ini untuk greedy best first ini ya, kita bantuannya menggunakan strike plan distance to Bukares, tapi tetap kan yang jalur kita lewati kota-kota realnya kan, Arad ke Sibiu berapa gitu ya. Dan seterusnya, 450
kemudian ini 418, jadi bisa juga menggunakan UCS ya, tapi kalau UCS dia agak rumit ya, agak banyak gitu ininya. Oke, kemudian kalau IDS 450, DFS apalagi 607 ya, BFS itu 450 gitu ya. Jadi yang paling bagus dari ke semua algoritma ini untuk kasus ini ya, itu adalah UCS dan si S-tar-nya gitu. Tapi kalau misalkan disuruh memilih, pilih yang mana ya antara UCS atau S-tar gitu. Kalau saya cenderung lebih memilih si UCS gitu. UCS karena kan ya, nah tadi kita tidak perlu mendapatkan informasi tambahan ya gitu. Kalau misalkan memang informasi tambahan tersebut itu merugikan gitu kan istilahnya, kenapa saya harus mengeluarkan effort lebih gitu kalau misalkan effort yang sebelumnya itu lebih ringan gitu kan. Ya kalau ini kan kita harus mencari informasi lain ya terkait berapa jarak lurusnya gitu. Nah, oke. Nah ini untuk pertemuan 11-nya yang waktu itu kita belum selesaikan. Oke, kita lanjut untuk ke pertemuan 12-nya ya. Nah, ini kan untuk pertemuan 12 ada banyak ya, ada dynamic programming, regex, and pattern matching. Nah, sebenarnya ini bagi menjadi beberapa part ya, ada 3 part ya. Jadi nanti kita bagi pertemuan 12, 13, 12 ya, 12. 12 sebenarnya itu kalau lihat RPS-nya lebih ke S-tar ya, tapi karena S-tar-nya sedikit, maka ini dilanjutkan ke dynamic programming ya. Tuh. Ya, terus. Nah, oke. Ya, ini outline dari slide ini itu ada 3 ya, dynamic programming, regex, and pattern matching. Jadi kenapa dijadikan satu? Karena memang mereka masih satu topik ya. Tetapi untuk pembagian-pembagian untuk minggunya itu mengikuti dari RPS-nya begitu. Oke, kita masuk ke teorinya dulu nih tentang program dinamis atau dynamic program gitu ya. Nah, kita lihat dulu dari segi bahasa ya sebelum kita ke istilah gitu. Dari segi bahasa itu kan berarti kita pretelin ya satu-satu gitu kita copot. Kemudian cara yang kita tahu tuh apa sih gitu ya. Program berarti kalau program itu kan suatu metode ya pemecahan masalah gitu ya program. Kalau dinamis tuh berubah ya berubah kemudian dia tidak kekal dan lain sebagainya. Itu kalau dari segi bahasa. Nah, kalau kita masukkan, artinya apa sih dari program dinamis? Yaitu suatu metode, ya nanti ini istilahnya, kalau dari bahasa, metode adalah pemecahan masalah dengan cara apa? Menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan. Jadi kan ada metode dari ini sampai ini. Kita harus punya tahap ini sampai tahap ini ke ini apa, tahap ini ke ini apa. Jadi kita pecah-pecah ya, supaya apa? Supaya lebih terurai gitu ya. Kita bisa lihat bahwa di dalam tahapannya atau bahkan sub tahapnya itu ada informasi apa yang bisa kita gali dari penemuan solusi tersebut gitu ya. Kemudian dari pemecahan solusi tadi, maka apa? Sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan gitu ya. Jadi antara tahap 1, tahap 2 itu hubungannya apa? Tahap 2 sama ketiga apa gitu kan. Pasti kan untuk kenapa dibuat tahap? Karena sebelum kita mencapai tahap 2, kita harus menyelesaikan dulu dong tahap 1 gitu. Jadi ada serangkaian ya, rangkaian keputusan yang nanti saling berhubungan satu sama lain gitu. Nah, untuk istilahnya jadi program dinamis itu muncul karena perhitungan solusi menggunakan tabel ya. Kalau dari segi kita ke algoritma strategi gitu, kita nanti akan menggunakan tabel-tabel ya. Dari tahap 1 tabelnya apa, tahap 2 apa, tahap 3 dan tergantung nanti ada berapa tahap yang akan kita pecah ya ke dalam suatu pencarian solusi dari initial state sampai goal state-nya gitu. Ya, itu ide dari program dinamis. Oke, nah karakternya dari program dinamis itu apa saja? Pertama, terdapat sejumlah berhingga pilihan yang mungkin ya berhingga gitu. Artinya dia
ada batasnya nih berhingga kan. Kita bisa batasin apakah hanya mengkat 3, 5, dan lain sebagainya ya. Berhingga pilihan yang mungkin. Kemudian yang kedua itu ada solusi pada setiap tahap dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya gitu ya. Jadi intinya. Jadi secara lebih gamblangnya itu kalau kita punya hasil itu akan dijadikan sebagai input ya untuk tahap sebelumnya begitu ya. Kemudian yang ketiga kita menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi sejumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Ya, jadi kan kenapa kita bisa memilih A, memilih B, memilih C gitu ya. Nah, karena tadi kita ada suatu masalah gitu ya, kita harus punya batasan gitu. Di mana nanti apakah syaratannya itu minimal berapa, maksimal berapa. Nah, kalau di luar syarat yang apa namanya disyaratkan gitu ya, ini kita tidak ambil gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus melihat bahwa persyaratan optimasi dan kendala ya untuk mengatasi sejumlah pilihan. Karena tidak semua pilihan itu akan jadi solusi gitu. Nah, kalau lebih baik kita akan memangkas solusi-solusi yang memang itu tidak mengarah ke solusi realnya gitu ya. Oke. Nah, untuk algoritma greedy dan program dinamis itu tentu ada perbedaan ya. Nah, untuk greedy bagaimana? Kalau greedy itu hanya dihasilkan satu rangkaian keputusan yang dihasilkan. Gitu. Jadi kalau misalkan misalkan jalurnya satu set gitu, ya satu rangkaian keputusan. Kalau untuk program dinamis ya, dia bisa lebih dari satu rangkaian keputusan yang akan dipertimbangkan. Ini agak lebih kompleks ya. Jadi kita akan belajarnya bertahap dulu dari segi yang agak simpel gitu. Kemudian kita perbaiki, kurangi apa gitu. Kemudian kita naik ke dinamis gitu ya. Jadi agak ribet ya gitu. Jadi ketika kita ingin simpel, tapi kita harus expand yang lainnya dulu gitu ya. Supaya untuk melihat apakah benar nih yang simpel kita pilih itu menjadi solusi gitu ya. Nah, untuk dari prinsip optimalitas dari program dinamis sendiri, ya, itu bagaimana gitu ya. Nah, pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal itu dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Ya, yang bagaimana ya? Di mana jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke K juga akan optimal ya. Solusi total ya dari A sampai dari hulu ke hilir dia optimal, maka bagian solusinya itu tahapnya, partnya dari tahap ke K itu juga optimal. Misalkan saya punya ada 10 tahap ya, ada tahap K1, K2, K3, K4 sampai K10 gitu. Nah, dari tahap 1 sampai tahap 10 itu optimal ya. Maka bisa dipastikan bahwa tahapan dari masing-masingnya tahap ke-1, ke-2, ke-3 itu juga akan optimal gitu ya. Itu dia harus ada prinsip optimalitasnya gitu. Ini agak mengganggu ya tulisan atasnya. Oke. Nah, prinsip optimalitas yang saya lanjutkan berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K plus 1, ya kan bertahap ya. Iterasi itu kan dari awalnya K dulu, misalkan K-nya mulai dari berapa. Kalau K-nya mulai dari 1, berarti tahap 1. Nanti akan naik ke tahap 2. 2 itu berapa? 1 tambah 1. Ya enggak? 2. Nanti kan akan bertambah lagi ke tahap ketiga, dan seterusnya ya. Kita dapat menggunakan hasil optimal di tahap K. Ya, jadi tahap K tadi kita punya hasil optimal kan, karena tidak semua itu akan menjadi solusi yang baik gitu. Jadi kita lihat dulu optimal. Nah, ingat bahwa optimal itu tidak selalu yang maksimal. Bisa prosesnya maksimasi atau minimisasi ya gitu. Ya. Jadi optimalnya apa dari K ini? Dari tahap K kita ambil yang jalur yang paling optimal tanpa harus kembali ke tahap awal gitu. Tanpa harus kita balik ke tahap yang paling awal initial state-nya ya. Nah, idenya seperti ini. Oke, ini ada gambar ya, ini ada 1, ini ada 2 sampai tahap ke K. Dia punya kos ya, gitu. Nah,
ongkos pada tahap K plus 1 gitu. Ini kan tahapnya K nih. Misalkan saya sudah sampai nih ke tahap K gitu ya. Tahap ke-5 gitu. Saya mau lanjut ke tahap 6. Itu algoritmanya bagaimana gitu. Maka ongkos pada tahap ke-6 gitu ya, atau K plus 1-nya itu akan sama dengan apa? Kos yang dihasilkan pada tahap K gitu. Pada tahap K ini saya sudah mengeluarkan ongkos berapa? Gitu ya. Ditambah apa? Ongkos dari tahap K ke tahap K plus 1. Masuk akal ya gitu. Saya sudah habis berapa nih dari sampai tahap awal sampai tahap K gitu. Kemudian dari K ke K plus 1 itu berapa? Ini akan dianggap sebagai ongkos. Ya, jadi ongkos pada tahap K plus 1 itu disimbolkan dengan ini. CK, K plus 1 ya. Artinya kosnya itu adalah kos dari sebelumnya ya, kos sampai tahap K ditambah kos dari tahap K plus 1. Dari K ke K plus 1. Sama saja dengan N. Ya, berarti kalau N apa? Ya dari sini K plus 1. Dari ongkos 1 ke K plus 1 berapa? Ditambah ongkos dari K plus 1 ke N berapa? Berarti kan kalian mau ke Jawa nih, ke Jawa Barat gitu ya, misalkan. Dari Lampung. Dari Lampung ke Jakarta berapa? Itu kan kos dari K. Nah, nanti dari Jakarta ke Jawa Barat itu adalah ongkos dari tahap K ke K plus 1 ya. Gitu. Oke. Nah, ini kita bagi K ini adalah tahapan ya. Nah, untuk karakteristik perusahaan program dinamis itu kita bisa rinci ya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada apa saja sih gitu ya supaya kita lebih paham simbol-simbolnya gitu kan. Kalau K tadi tahap ya gitu. Persoalan ya dapat dibagi menjadi beberapa tahap atau stage gitu. Jadi kita apa namanya pisah-pisah gitu. Ya. Yang pada setiap tahap hanya diambil satu keputusan. Ya, jangan lebih dari satu ya. Kalau lebih dari satu kan nanti kita bingung ya. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status ya masing-masing tahap ya. Tahap 1 itu kan. Status itu bisa dianggap sebagai notnya ya, simbol gitu. Jadi misalkan dari kota A, dia mau ke kota Z. Nah, berarti kan dia bisa ke kota B, C, D. Nah, dari kota A, kota B, atau dari A ke kota B, A ke kota C itu adalah tahap 1. Nah, state-nya apa? State-nya adalah B, C, D. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan stage sama state ya. Ini kalau ini K, ini adalah S ya, state itu. Gitu. Oke, ya. Tadi kalau tahap itu adalah stage ya. Kemudian untuk simpul itu adalah state ya. Gitu. Yang berhubungan dengan apa tahap tersebut. Di mana secara umum status itu merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut ya gitu. Yang akan kita pilih berarti kan bisa menandakan tujuan yang akan kita pilih itu apa saja. Berarti kan kalau kita buat dalam bentuk graf itu adalah notnya, simpulnya gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap, misalkan tahap 1, saya mau ambil state yang ke B gitu ya, berarti kan itu putusan dari tahap 1 kan gitu. Nah, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya. Jadi dilanjutkan lagi gitu. Ya. Bisa anggap sebagai pertimbangan gitu ya. Kemudian yang keempat apa? Ongkos atau kos ya. Di sini simbolnya kos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Ya kan, secara real life-nya juga gitu. Kalau semakin banyak perjalanan yang kita lalui, maka kos yang akan kita keluarkan itu juga akan lebih banyak kan dengan bertambahnya jumlah tahapannya gitu. Oke, kemudian apa? Ongkos atau kos pada suatu tahap bergantung pada ongkos tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut ya. Jadi saya sudah melewati berapa tahap nih? Ongkosnya berapa? Kemudian dari ongkos yang berapa itu ke kota yang mau saya tuju,
ya. Saya di situ habis berapa? Itu adalah ongkos pada tahap tersebut ya. Ini kita sambungkan saja dengan real life ya, biar lebih apa ya? Biar lebih terlihat gitu ya. Kira-kira ngebayanginnya bagaimana gitu ya. Oke. Nah, di mana keputusan terbaik pada suatu tahap itu bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya, yaitu. Yang ketujuh, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasi keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K+1 ya. Rekursif, kemarin kita sudah bahas ya. Kemudian yang 8 ini tadi tahap K mempengaruhi keputusan K+1. Kemudian 8, prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut ya, optimalnya. Oke, apakah nanti yang kita gunakan adalah prinsip yang maksimasi atau minimisasi tergantung persoalannya ya, gitu. Oke. Nah, untuk program dinamis itu ada 2 pendekatan. Yang pertama itu ada forward ya, atau backward ya, gitu. Kalau maju berarti kita mulai dari tahap yang paling rendah sampai ke tahap paling final. Kemudian kalau untuk backward berarti kita kebaliknya ya, dari mundur dari yang tinggi ke tahap yang rendah gitu. Oke. Nah, ini ada contoh suatu kasus ya. Misalkan X1, X2 sampai Xn itu dinyatakan sebagai apa? Peubah atau variabel keputusan yang harus dibuat masing-masing untuk tahap 1, 2 sampai N ya, seperti kemarin. Kalau 0, 0, 1 berarti barang 1 tidak diambil, barang 2 tidak diambil, barang 3 diambil ya. Karena keputusannya apa? Berarti kalau 0, 0, 1 berarti kan X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 1 kan. Keputusannya tidak diambil barang 1, tidak diambil barang 2, tapi ambil barang 3 gitu ya. Untuk di masing tahap tersebut gitu. Di tahap 1 itu apa keputusannya ya? X-nya apa gitu. Oke, sampai ke tahap N. Ada berapa banyak tahap yang kita lewati. Nah, untuk program dinamis maju, ya, tadi kan ada 2 ya pendekatan. Program dinamis bergerak mulai dari tahap pertama, nanti naik ya, 2, 3, sampai ke tahap N. Ya, jadi keputusannya adalah X1, X2, sampai Xn. Kemudian untuk program dinamis yang mundur, program dinamis bergerak dimulai dari tahap N ya, terus mundur ke tahap N-1, N-2, dan seterusnya ya. Sampai tahap ke-1. Berarti kalau kita buat dalam bentuk peningkatan X, berarti ini berkurang ya, malahan Xn, Sn-1, misalkan ada 10 tahap, berarti dari 10 berkurang ke 9 sampai ke 1. Begitu ya. Tapi kalau yang paling banyak digunakan adalah program dinamis yang maju ya, karena kita kan belum tahu sebenarnya di ujung tuh ada apa kan, maka kita balik itu kan. Dan next, nah ini adalah prinsip optimalitas pada program dinamis yang maju ya. Ini sama ya dengan tadi, ongkos pada tahap K+1 itu nilainya apa? Nilainya adalah ongkos yang dihasilkan pada tahap K ya, sampai yang saya lalui sekarang, ditambah ongkos dari tahap yang saya lalui ke tahap yang akan saya lalui K+1-nya ya. Di mana K itu mulai dari 1 ya, tahap 1, tahap 2 sampai tahap N-1. Jadi yang kenapa di sini tidak sampai N Bu gitu, karena yang N itu dianggapnya sudah final ya gitu. Jadi kalau misalkan ada nanti 5 simpul utama gitu ya, nanti yang di belakang kan sudah pasti gol nih gitu, udah pasti kayak tadi nih Bukares, berarti sudah pasti gol kan. Jadi itu kita tidak anggap sebagai si K-nya gitu, tidak kita anggap sebagai stage-nya karena dia sudah pasti gol di sana, tujuan gitu ya. Ya kalau prinsip ini tinggal kita balik, jadi dari N-1, dari N ke N-1 sampai ke 1 ya gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada? Ya, Bu. Oke.
Next. Nah, yang kedua, langkah-langkah yang pengembangan algoritma program dinamis. Nah, yang pertama kita harus apa? Mengkarakteristikkan struktur solusi yang optimal. Definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Kira-kira apa yang akan kita pilih ya dari beberapa simpul ya. Ingat bahwa nilai solusi itu sebenarnya kita lebih memilih simpul kan kalau kita gambarkan untuk graf gitu. Kemudian hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Kalian mau pilih yang mana, maju atau mundur, pendekatannya, kemudian konstruksi solusi secara optimal. Ya. Oke, contohnya ini. Nah, sebentar ya. Bentar. Ada yang, bentar ya, sana ada yang kurang. Ibu mohon maaf, itu mikrofon Ibu masih off. Ya, oke. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah gambaran ya, kita ingin melihat mana sih yang sebenarnya yang dianggap sebagai tahapan ya, tahapan atau stage-nya dan apa tadi simpulnya ya gitu atau solusinya. Nah, ini dari 1, 2, 3, 4 ya sampai ke 10 ini kita ingin mencari ya dari jalurnya ya akan kita lewati ya dari 1 ke 10 itu apa sih gitu. Nah, ini bisa kita bagi ya ke beberapa tahap gitu. Bisa tuliskan. Saya bisa ambil ini sebagai tahap 1. Ya, ini K-nya 1. K-nya 2. K-nya itu 3. Ya. K-nya itu 4. Nah, di sini bukan dianggap sebagai tahap ya, karena dia sudah masuk ke solusi ya, gitu, atau goal state-nya gitu. Ya, nah tadi kan dibilang bahwa di setiap stage-nya itu ada solusi optimal ya yang kita ambil ya, gitu. Nah, ini kita gambarannya menggunakan greedy ya, greedy yang awal-awal sudah kalian pelajari gitu. Nah, ini kalau pendekatan greedy, ya kan, dari setiap simpul, ambil sisi dengan bobot terkecil ke simpul berikutnya. Kalau kita gunakan greedy, kan kita membandingkan dengan greedy ya tadi ya. Oke, kemudian nih, dari tahap 1, tahapannya ngapain saya harus memilih antara mau jalur kedua, mau jalur ketiga, atau jalur keempat nih, gitu ya. Nah, ternyata dari 1 ke 2, bobotnya tuh paling kecil ya, 2. Dari 1 ke 3 bobotnya 4, dari 1 ke 4 bobotnya itu adalah 3. Maka saya pilih jalur yang kedua. Nah, jalur kedua ini dianggap sebagai solusi optimal ya.
Nah, kemudian dari sini ke sini cari nih, kira-kira dari 2 nih yang paling kecil itu yang mana? 7, ini kan 7, ini 4, ini 6 ya. Berarti saya ambil jalur yang ini ya. Berarti dari 1, 2, 6 kan jalurnya. Kemudian 6, saya bisa lewat, kalau nggak ada 8, lewat 9. Yang paling kecil mana? Oh, 9 bobotnya. Berarti dari 6, 9 jalurnya. Kemudian udah dari 9 ke 10 hanya satu jalur kan. Gitu. Ini kalau kita menggunakan solusi dari si greedy ya. Greedy. Tapi bukan greedy based first search ya. Greedy saja. Gitu. Masih greedy yang paling awal. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat jalurnya apa? Dari 1, 2, 6, 9, 10. Dengan kosnya kita jumlahkan, itu kan 2, ditambah 4, kemudian ditambah 3, ditambah 4. Nilainya adalah 13 ya. Nah, sebenarnya bisa kita pastikan bahwa dia tidak optimal gitu. Kenapa? Karena kita sebenarnya sudah belajar ya kemarin dari greedy, kemudian masuk ke mana BFS, DFS gitu. BFS, DFS saja itu belum optimal, apalagi yang greedy kan gitu. Tapi kita kan sebelum ke belajar DFS harus belajar dasarnya dulu. Kenapa sih kita harus pengambil ini gitu? Karena sebenarnya tidak cocok dan lain sebagainya gitu ya. Ini gambarannya. Oke. Ya. Nah, ini kita masukkan ya ke dalam persoalan knapsack ya, knapsack dari problem. Jadi kemarin kan kita ingin mencari ya beberapa barang yang kita masukkan ke dalam satu tas, di mana tas ini dia punya kapasitas maksimal dari segi berat dan apa kemarin price profit ya keuntungannya kan gitu. Nah, pada persoalan ini kita bagi menjadi ada 2 besaran yaitu tahap sama status. Nah, tahap itu adalah proses memasukkan barang ke dalam karung. Ya, ada 3 tahap ya. Jadi ini kita gunakan kasus sebelumnya kan ada 3 barang yang dimasukkan, berarti kan ada 3 tahapan ya. Gitu. Kemudian status atau Y ya menyatakan apa kapasitas muat karung yang tersisa setelah memasukkan barang pada tahap sebelumnya. Misalkan ada kapasitasnya ada 5 barang gitu. Ya 5 barang menyatakan apa muat karung yang tersisa. Berarti kalau sudah saya masukkan 1, sisa kapasitasnya 4. Berarti tapi kalau barang 1 saya tidak ambil berarti kapasitasnya masih 5 kan gitu ya. Dimana status itu dimulainya dari angka 0 ya. Dia Y-nya mulai dari 0 karena kan bisa saja dia kapasitas muat karung yang tersisa. Salah, bisa saja tidak ada yang tersisa ya. Berarti mulai dari 0. Ya, pokoknya mulai dari 0 sampai ke M. Ya, saya tuliskan ini 0 ya, yaitu mulainya dari 0, 1, 2 sampai ke M ya. M. Banyaknya total barang gitu yang ada di pilihan ya. Tapi kan kita bisa memilih apakah 5 yang diambil atau barang 1 dan 3 saja diambil dan lain sebagainya. Betul. Oke, ya jangan lupa K itu adalah tahap, Y itu adalah status ya, menyatakan kapasitas muat karung yang tersisa. Oke, nah kita bagi ke beberapa tahap ya gitu. Dari tahap ke-1 ya, tadi kita punya 3 tahap ya. Dari tahap ke-1 kita masukkan objek ke-1 ke dalam karung untuk setiap satuan kapasitas karung sampai batas kapasitas maksimumnya. Jadi kita masukkan barang 1 ke dalam karung ya, gitu. Ya, apakah nanti barang 1 itu melebihi tidak dari kapasitas karung itu ya. Bisa jadi kan karungnya hanya volumenya misalkan hanya 10 liter gitu ya, tapi yang kita masukkan itu TV yang ukurannya volumenya sampai 15 liter, itu kan berarti tidak bisa muat kan gitu ya. Karena kapasitas karung ini adalah bilangan bulat, jadi bilangan bulat mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Yang Y tadi ya, nyatakan muat karung, maka pendekatan ini akan lebih praktis. Kan susah ya kalau nanti kita tidak menggunakan bilangan bulat, misalkan ada setengahnya,
ada sepertiganya kan nggak mungkin kita akan memotong barang itu kan. Oke, nah setelah itu apa? Tadi setelah kita masukkan barang ke satu ya, kemudian ketika memasukkan objek pada tahap K, kapasitas muat karung akan berkurang ya. Misalkan ketika memasukkan objek pada tahap K, kapasitas muat karung sekarang, berarti kan berkurang ya, karena saya masukkan, misalkan nih kapasitas awalnya itu adalah 10 kilo ya, totalnya gitu. Kalau saya masukkan barang WK dengan beratnya itu adalah 2 kilo, berarti sisanya berapa yang belum bisa kapasitasnya? 8 kan, berarti Y min WK ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Saya ulang lagi. Dari tahap ke-1, kita memasukkan objek ke-1 ke dalam karung. Oke, untuk setiap satuan kapasitas karung sampai batas kapasitas maksimumnya. Sampai dia tuh full sekali ya, gitu. Ya. Dimana tahap itu adalah K, di dalam tahap itu kita memasukkan barang apa atau tidak memasukkan barang apa. Status atau Y itu menyatakan kapasitas muat karung yang tersisa. Jadi kalau misalkan kapasitas karungnya atau tasnya itu ada 10 kilo, saya masukkan barang 1, maka untuk memasukkan barang kedua, dia akan berkurang dong kapasitasnya. Gitu ya. Oke, maka secara matematis bisa kita tuliskan sebagai Y min WK, kapasitas muat karung sekarang. Karena saya sudah isi nih barang yang kapasitas beratnya adalah WK. Gitu. Oke, maka untuk mengisi kapasitas sisanya, kita menerapkan prinsip optimalitas dengan mengacu pada nilai optimum dari tahap sebelumnya untuk kapasitas sisa. Ya, jadi untuk Y min WK yaitu apa? FK-1, FK-1 berarti apa nih? Fungsi ya dari kapasitas sebelumnya. Yang maksudnya gini, ini sisa yang saya sudah masukkan barang 1 nih, dengan berat misalkan 2 kilo ya. Nah, berarti untuk mengisi setelahnya, saya harus optimalkan ya, yaitu apa? Nilai FK-1. Nilai FK-1 itu bergantung dengan apa yang sebelumnya, ya kan? Nah, sebelumnya itu harus berapa nih, supaya untuk ke setelahnya itu tidak melebihi nilai optimumnya. Ya, nilai optimum dari apa? Y min WK ini. Ya, kan saya mau memasukkan setelahnya kan, yang akan mau saya masukkan lagi. Berarti saya bergantung dengan apa? Nilai K-1, di mana ini fungsinya adalah Y min WK, atau misalkan Fx lah ya, ini F, ini X gitu. Tapi X-nya adalah X yang sebelumnya gitu. Ya, X1 gitulah. Kalau saya memasukkan benda kedua, berarti fungsi optimalitasnya adalah Fx1 gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bandingkan nilai keuntungan dari objek pada tahap K. Ya, saya bandingkan nih. Kalau saya masukkan objek pada tahap 1, ini saya anggap dulu ya 1 gitu ya, yaitu PK, maka profitnya adalah K gitu. Plus nilai dari si FK-1 ya, yang akan saya, yang ini tadi FK-1 itu ya. Nilai optimum dari tahap sebelumnya ya. Ini FK-1 nilai optimum dari tahap sebelumnya. Ya. Oke. Jadi saya bandingkan nih nilai keuntungan dari objek pada tahap K, itu PK, ditambah nilai optimum dari si K-1 ini ya, fungsi ini, dengan keuntungan pengisian hanya K-1, ya, macam objek FK-1Y, ya, ini kan masih utuh ya. Jadi saya membandingkan. Kalau misalkan ini kan berarti sudah yang Y min WK sudah diisi satu barang, ya enggak? Kalau yang FK-1Y berarti kan belum diisi barang. Masih full kan kapasitasnya, saya bandingkan. Kira-kira keuntungannya banyakkannya saya masukkan barang beratnya WK atau tidak saya masukkan nih barang itu. Ya saya harus bandingkan gitu. Ya sama lah kayak kalian misalkan ambil barang, masuk saya di tas, kira-kira barang ini worth it gak ya? Saya bandingkan kalau saya ambil atau yang tidak saya ambil, gitu. Ya.
Jika si yang pertama ini ya yang sudah saya isi, kalau yang pokoknya kalau ada minus ini berarti sudah diisi barang ya gitu. Jika keuntungan yang sudah diisi barang lebih kecil daripada yang tidak diisi barang, maka objek yang ke K tidak dimasukkan gitu ya ke dalam karung. Ya, tapi kalau misalkan ketika saya ambil profitnya itu lebih besar, ya sudah, berarti maka objek yang ke karung itu dimasukkan. Ya, paham ya? Itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada? Ya, ada yang mau ditanya? Lanjut. Nah, oke. Nah, tadi, nah ini ya. Ini kan K-nya selalu mulai dari 1 ya. K-nya mulai dari 1. Maka kalau misalkan di 1, kita ambil K paling rendah, berarti kan bisa saja F di sini F0 kan. F0. Nah, ini bisa punya beberapa pengertian nih. Ya, relasi rekurens untuk persoalan ini bisa kita lihat dalam beberapa basis ya. Nah, F0Y, ya kalau misalkan F0Y, ya, itu nilainya 0, ya berarti tidak ada barang yang diambil ya, gini. Ya, di sini. Itu Y-nya kan Y saja kan, tidak ada Y plus berapa, Y minus berapa. Berarti ini artinya tidak ada barang yang diambil kalau kasus ini ya. Di mana si Y-nya itu mulainya dari 0 sampai si M. Ya, M itu banyaknya barang yang tersedia. Ya, banyaknya barang yang tersedia. Gitu. Kemudian kalau FK-nya negatif, artinya apa? Si Y-nya itu kurang dari 0. Misalkan nanti saya punya di sini nih. Sini saya masukkan Y-nya itu adalah 1, WK-nya itu 3. Berarti kan 1 kurang 3 minus ya. Nah, otomatis kalau itunya yang dalam sini minus ya, fungsinya minus, maka nilai dari FKY-nya itu akan mendekati nilai minus tahingga. Artinya dia akan semakin mengecil ke arah minus gitu ya. Gitu ya. Kita anggap saja kalau semakin ke bawah tuh minus karena kita nggak tahu batasnya berapa ya. Ya tidak ada batasnya maka kita gunakan tahingga ya minus karena semakin mengecil gitu. Oke. Kemudian kalau FK-nya itu nilainya sama dengan nilai maksimumnya ya maksimum ada nilainya ya tidak 0 atau tidak minta hingga maka kita harus mencari ya berapa sih ini kan kita tambahkan ya FK min Y ya kemudian ini kita cari maksimumnya ini ya atau yang ini ya kalau ini kan berarti tidak kita ambil apakah lebih besar yang ini kan kita ambil ya kita ambil di mana K-nya mulai dari 1, 2 sampai N tahap ya K ini berarti kan mulai dari tahap 1 sampai ke tahap harusnya ini N-1 ya ini N-1 N-1 karena yang biasanya terakhir itu tidak dianggap sebagai stage gitu. Oke. Nah, selanjutnya lagi. Nah, FKY itu adalah keuntungan optimum dari persoalan 01 knapsack pada tahap K untuk kapasitas karung sebesar Y. Jadi ini masih full ya. Kapasitasnya sebesar Y. Ya, ini tadi pengertian dari sini nih. Ya, kalau kalian jabarkan ini. Ya, FKY itu ini. Jadi kalau misalkan ada nilainya, berarti misalkan FKY-nya itu 20. Berarti 20 apa? Keuntungan optimum dari soalan punya 01 pada tahap K gitu ya. Untuk kapasitas karung sebesar Y itu adalah 20 ya keuntungannya. Gitu. Kalau F0Y-nya nilainya 0 apa artinya? Jadi kalau 0 itu adalah nilai dari persoalan knapsack kosong. Tidak ada persoalan knapsack dengan kapasitas Y. Ya, jadi dia kalau F0-nya berarti tidak diambil ya barang tersebut. Nah, kalau misalkan FKY-nya nilainya negatif, adalah nilai dari persoalan knapsack untuk kapasitas negatif gitu. Jadi dia akan semakin mengecil. Ya, otomatis kalau itu tidak bisa kita ambil ya, gitu. Solusi optimum dari persoalan knapsack. Ya, gitu.
Kemudian, nah ini kita ambil contoh ya. Ini ada knapsack problem ya. N yang kita ambil itu ada 3. Kemudian kapasitas dari tasnya muat 5 barang. Gitu. Tapi barang yang kita ambil itu ada 3 ya. Ya, ada barang ke I, ini adalah 1, 2, 3, dengan masing-masing dari bobotnya itu adalah weight-nya atau beratnya, bobotnya adalah barang 1 adalah 2, barang 2, 3, barang 3 adalah 1. Nah, udah nih profitnya ya, gitu. Jadi tidak selamanya yang barang ketiga itu yang paling besar ya, gitu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini kita dibuat dalam beberapa tabel. Nah, maka disebutnya dengan program yang dinamis ya. Dia tabelnya bisa berubah-ubah gitu. Ini kan tabel dari situasi kan, bukan tabel dari tahapan-tahapannya. Oke. Nah, ini intinya kita ingin mencari barang apa saja yang kita ambil supaya keuntungannya maksimum ya. Gitu dengan menggunakan cara program dinamis. Kalau kemarin kan kita gunakan dengan BFS, DFS ya gitu. Oke. Nah, kita bagi dulu tadi. Pada tahap ini kita harus masukkan apa saja. Oke. Tahap K itu adalah proses memasukkan objek ke dalam knapsack. Pada contoh di atas ada 3 tahap ya. Kenapa? Karena ada 3 barang nih yang akan saya masukkan gitu. Oke. Kemudian status Y menyatakan kapasitas muat knapsack yang tersisa. Ya, jadi kalau misalkan ada 10, saya sudah masukkan 5 kilo, sisanya dengan berapa gitu. Setelah memasukkan objek pada tahap sebelumnya. Ya. Dari tahap ke-1, kita masukkan objek ke-1 ke dalam knapsack untuk setiap satuan kapasitas. Jadi satu-satu ya untuk setiap satuan kapasitas. Jadi tidak boleh langsung masukkan 2 barang gitu. Jadi harus setiap satuan kapasitas knapsack sampai batas kapasitas maksimum. Jadi 1 masukkan. Oh, sudah maksimum belum? Kalau misalkan belum bisa kita masukkan lagi gitu ya. Lebih baik kalau misalkan kasih kapasitas maksimum berarti kita lebih baik di bawah nilai itu. Misalkan nih sisa dari tasnya masih ada 5 kilo gitu. Ya, kalau saya masukkan barang 1 masih ada 5 kilo lagi nih Bu gitu. Tapi kalau misalkan saya masukkan benda yang nilainya beratnya 7 kilo, dia kelebihan yang mana tidak bisa dimasukkan karena itu melebihi dari kapasitas maksimumnya ya. Oke, karena kapasitas knapsack adalah bilangan bulat, maka pendekatannya praktis. Jadi tadi ya, dimulai dari 0, 1, 2, 3 ya. Biar lebih gampang untuk Y-nya ya. Gitu. Kalau K itu pasti secara stage itu kan pasti dari 1 kan tahap itu. Gitu. Oke. Nanti kita bandingkan ya, mana yang nilai keuntungannya besar. Pada tahap K apa? Yaitu nilai PK ditambah ini atau hanya FK Y saja kan. Kalau ini kan nilai yang kita ambil ya dengan nilai keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mengambil salah satu objek atau kalau tidak kita ambil kan cukup FKY kan gitu. Karena kan tidak ada profit ya, berarti profitnya 0. Berarti ini kalau jadikan ini FK, ini kan Y kan. Ya, tahap 1. Oke. Keuntungan pengisian banyak kami 1. Ini objeknya kami Y. Nah, ini tadi kita diminta memilih ya. Kalau kita masukkan objek berarti profit yang ini lebih besar daripada yang ini. Gitu. Ya, kalau kalian lihat, ini kan kalau tidak saya ambil kan ini nilainya nggak ada kan profitnya. Nah, terus ini tinggal aja WK-nya berapa? 0. Kan tidak ada yang saya ambil. Berarti sisanya kan FK-1Y kan. Isinya gitu. Ada 2 ya. Ini tadi ada 2 ya. Nanti saya hapus 1. Nah, ini kita masuk ya untuk perhitungannya. Pada tahap 1, kita buat tabel dulu ya nih. Y-nya adalah 0 sampai ke M. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kapasitas sisa setelah saya masukkan barang ya. Kemudian
Untuk di sini kan F0Y ya. Ini saya tidak ambil. Sebentar. Ini F1Y. F1Y itu yang ini ya. F1Y dia yang di sini. Itu nilainya adalah maksimum dari F0Y ditambah profit 1 ditambah F0Y min Y ya. F1Y mana tadi? Nah, ini ya nih. Ini fungsi umumnya FKY ya, berarti kan mulainya dari 1 kan, K-nya F1Y berarti kan. Itu kita memilih nilai maksimum dari F0 kan, berarti kalau ini 1 berarti ini jadi 0 kan ya. F0Y ya, koma P1 ya kan ditambah F0Y ini Y min WK ya. Ya. Oke, nah ini rumusnya ya. Nanti kalau F2, kalau sini F2Y berarti sini F1Y ya. Dan seterusnya. Kalau ini tidak berubah ya, lihat. Kalau di sini F1, maka sini tetap 1 ya. Ya. Yang berubah nanti adalah si Y-nya ini ya. Nah, kita masukkan satu dulu. Yang ini ya. Apa ya, saya A lah ya, saya A. Yang A ini dapatnya dari mana sih gitu ya. Yang A ini nilainya adalah F1 yang Y part A ya. F0Y. F0Y berarti dia belum memasukkan apapun ya. Berarti profitnya 0 kan. F0 berarti ini 0. Ya 0 di maksimum. Saya dipilih pemilih max dari 0, profitnya berapa? Kalau misalkan saya mau ambil P1 itu 65 ya. Nih, 65. Dari 65 ditambah F0. Ini kan F0, Y-nya kan berapa? Y-nya 0 min 2 ya. Nah, kalau misalkan nilai dari ini negatif, berarti apa tadi? Ini sudah pasti F1Y-nya apa? 1Y-nya adalah min tahingga kan? Ya, yang ini ya maksimumnya kita suruh milih ya yang ini ya 0, yang ini ya yang minta hingga tuh atau min tahingga. Terus kita pilih ini kan, berarti nilainya adalah 0 ya F1Y-nya. Oke. Kalau yang B itu berarti kita ganti Y-nya kan, ini F1, Y-nya tadi yang Y-nya 0 ya, Y-nya 0, F1 0. Dan F1 1. Berarti max dari berapa? Max dari F 0 1 koma 65 profitnya ditambah F 0 Y berapa? Y 1 kurang ini min 1 ya. 1 dikurang 2. Nah, berarti ini kita memilih maksimum F01 tadi berapa? F01 0 ya.
F01 0. Nah, boleh dimasukkan 0. Kemudian 65 ditambah ini kan minta hingga ya. Apa ini ya? Misalkan ini kenapa dapat 65? Ya, 65 ini berarti yang C TF 2 sorry F1 2 ya. Dia kan berubah. Ini max dari F kemudian koma profitnya 65 tambah F0 2 dikurang 2. Ini lanjutannya ya. Max dari F02 berapa tadi? 0 ya, F02 itu 0. Kemudian ini 65 ditambah F00 berapa? 0 juga ya. Nah, berarti kan ini kita minta untuk memilih nilai maksimum antara 0 atau 65. Kita pilih ini kan, maka nilainya ini 65 ya. Gitu. Nah, karena ini ada nilainya, maka ini kita ambil untuk S bintangnya, sebentar. Ini kan tadi 0, 0, 0. 0, 0, 0. Jadi kita ambil ya. X-nya tadi ubah variabel sangat diberi masing-masing tahap 1, 2, N. Pada tahap 1 terusnya sampai tahap N. Iya, karena tadi 0 sama ini ada angkanya kan, maka ini saya 65 kan lebih optimum ya dibandingkan 0 kan, lebih maksimum untuk kasus untuk kasus optimum ini berarti saya ambil yang 65 ya, 65 berarti lebih besar daripada 0 ya. Oke, berarti barang 1 saya ambil ya gitu. Oke, ini kita masuk ke pengambilan barang 1 dulu ya. Kita belum masuk ke tahap pengambilan barang kedua dan barang ketiga. Oke. B, C, D. E. Nah, coba nih saya contohkan lagi ya untuk yang D. Nah, ini kan D itu F1 3 ya. 3 berarti max dari tadi masih ini kalau ini ya 00 ya, karena belum sisanya masih banyak gitu kan, ibaratkan di tasnya gitu masih tahap 1 belum saya masukkan kan, gitu saya belum punya keputusan apakah akan masukkan semua barang 1 atau tidak gitu, maka ini selalu 0 kan, 0 kemudian 65 profitnya kemudian ditambah F berapa? F0 3 dikurang 1. Berarti kan ini max 0,65 F02. F02 berarti ini kan. 02-nya berapa? 0 kan? Tambah 0. Ya berarti ini max 0,65 ya. Nah, berarti kan saya pilih yang 65 ya, daripada 0 gitu. Kalau kan berarti profit yang tidak mengambil barang 1 kan, untuk dimasukkan ke dalam tas tersebut. Maka di sini 65 itu ya, nilai dari F13-nya. Ini kan F13
Kita ganti Y-nya dengan 3 kan, F13. Nah, karena dia ini lebih besar, 65 daripada 0, maka keputusannya barang 1 saya ambil. Dan seterusnya ya, ini sampai ke tahapan yang Y5 ya, gitu. Oke, karena ada 5 barang yang harus kita ambil ya, yang untuk mengisi gitu. Bukan 5 barang, harus ada 3 yang harus kita ambil, tapi ada space-nya tuh buat 5 barang gitu maksudnya. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ini 0 ya, yang ini. 0 ya kan? Untuk yang tahap A sama B ini kan 0 ya. Jadi kalau 0, dia tidak mengambil barang gitu. Oke. Nah, untuk tahap yang kedua sama, tahap kedua seperti ini. Oke. Ya, untuk tahap kedua berarti kita gantikan tadi F1Y sekarang F2Y. Ya, berarti kan ini selalu berkurang 1 ya. Ini kalau ini F2 ya, maka di sininya F1. Profitnya P2. F1 ini W-nya adalah W2 ya. Itu ikutin konten kan W1 ya. Misal saya ambil yang mana ya? Dulu ya, yang awal dulu deh. Yang A. Yang bagian A ini adalah F2, Y-nya adalah berapa? F1. F2Y, F20 sama dengan max dari F1 F1Y, F1 0 di koma profit 2 itu berarti 80 ditambah F1 0 min 3 ya. Berarti ini kan max dari F10. F10 sini adalah 0. Berarti dari mana? Pindahkan saja nih ke sini. Ya. F1Y di sini. Ini kan masih belum ada nih. Ya, ini. Kenapa tadi? Kenapa? Karena masih 0 semua. Belum ada dimasukkan kan? F0-nya, barangannya. Maka F0-nya selalu 0. 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini F1Y. Ini 0, 0, 65, 65, 65. Ini kalian pindahkan ke tabel yang paling kiri. Di sini ya. Oke, paham ya? Kenapa kok nggak 0, 0, 0 lagi gitu? Karena kan ini sudah kita iterasikan ya. Ini kan sebagai awalan, ini akhiran. Ya, kalau sebagai awalan berarti akhirannya di sini ya. Gitu. Oke. Setelah itu apa? F10. F10-nya adalah 0,80. Nah, ini kan F1 minus 3 ya. Nah, ini kan nggak bisa ya. Nilainya adalah minta hingga gitu. Maksimumnya adalah milih antara 0 sampai minta hingga. Maka nilai F2-nya adalah 0 ya, yang ini. Berarti tidak saya ambil ya. Untuk yang tahap 2 subnya di sini. Ya, dan seterusnya ya. Misalkan mana ya? Saya ambil contoh yang nih. B, C, D, E, F. Yang D. Yang E saja, yang E. Yang E itu berarti F berapa? F24. F24 saya harus memilih nilai maksimum antara F berapa? F14,80 ditambah F1, Y-nya adalah 4 dikurang 3 ya. Gitu. Kemudian apa ini max? F14 berapa? F14 itu adalah 65 ya. Ini adalah
65. Kemudian jangan F14 itu 65. Kemudian ini 80 ditambah F11. F ini mah tadi berapa? Ini F1 4 kurang 3 kan 1 ya. Jadi max dari 65,80 F1 F1 tuh 0 ya. Ini kan F11. F1 Y-nya 1, berarti 11 itu 0. Ya, itu. Nah, nilai ini kan nih, 80 ya, gitu. Oke. Nah, antara 65 sama 80, ambil yang mana? 65 sama 80. Ya, ambil yang 80 kan, 2 Y-nya. Nilainya ini. Gitu. Nah, karena ini lebih profit, 80 lebih profit daripada 65, maka kesimpulannya adalah ini. Nih. 0, 1, 0. Gitu. Karena ada 0-nya nih di sini. Berarti ini pasti kan tidak ada satu yang nggak diambil kan. Kalau yang F nih, kenapa 145? Nih kita buktikan ya. Yang F itu kan berarti F25 ya. Berarti ini max F1 5, profitnya 80 ditambah F1 kali 5 dikurang 3. Ya, nilai max F15 F15 tadi berapa? F15 65 ya. Yang kayaknya 65. Jadi di sini 80. F ditambah F1 5 kurang 3 2. Oke, ini max 65,80 ditambah F12 65 ya, yang ini F12 kan 6. Oke, nah ini kan dapatnya berapa nih? Ada yang nggak 0 kan di sini? Nih, sini nih. Gitu. Udah, berarti kita ambil kan dua-duanya ini. Barang 1 kita ambil, barang 2 kita ambil. Profit totalnya berapa? 1445 itu. Karena kan ini kalau disuruh milih 65 sama 145, kita pilih yang 145. Gitu ya. Oke. Dengan cara yang sama, kalian masuk ke tahap ketiga ya. Tahap ketiga nih. Tahap ketiga sama kan, berarti yang ini, yang F2Y-nya, yang F2Y ini ya, dari 0, 0, 65, 80, 81, 45, kalian jadikan di sisi ini. Ya, ini F2Y-nya. 0, 0, 65, 80, 80 ini adalah jadi sisi yang setelah si Y-nya. Oke, sama ya. Nah, tadi berarti kan faktor rumus ini F3Y itu adalah maksimum antara F2Y atau P3 ditambah F2Y min W3 ya. Oke, kalau ada entah enggak, berarti pasti 0 F3-nya. Dan tidak ada yang diambil. Nah, ini lihat nih, ini ada 30, ini ada 0. Ya, 1, 0, 0. Oke, ya. Kemudian nih, 30 itu profitnya siapa? Barang ketiga kan. Kemudian 65 tadi adalah profitnya barang ke berapa? 65 itu profitnya punya siapa? Punyanya si barang 1 ya. Nah, ini kan 80 profitnya barang 1. 65 profitnya barang ke 2. Karena dua-duanya profit ini diambil ya. Kemudian ini nih. Ini 30
65 ya. 30 itu punya barang 1, 65 punya barang 3, tapi 95. Kalau yang ini 30 sama 80. Ya, berarti 110. Nah, kalau kita lihat yang paling maksimum itu adalah ketika kita mengambil apa? Barang 1 dan barang 2. Nilai profitnya itu adalah 145. Ya, jadi solusi optimumnya, solusi itu kan berarti not-nya kita ambil kan, not gitu. Berarti 110. Ya, dari sini 110. Ya, dari paling maksimum di sini. Ya, gitu. Kemudian profitnya berapa? Jumlah dari price yang kita ambil atau profitnya itu adalah 145. Begitu. Oke. Itu ya, ini untuk permasalahan knapsack problem dengan menggunakan pendekatan program dinamis yang apa? Maju atau mundur ini pendekatannya? Pendekatannya apa? Upward atau backward? Upward, maju. Ya, maju ya, gitu. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk kelas RC? Bu, untuk kelasnya kelas pengganti Elstert itu sekiranya hari Jumat sore bisa nggak? Jumat sore, tapi setelah saya ngajar nggak apa-apa ya? Saya ngajar berapa jam sekarang? Mutasi Habis awan itu, koma RA. iya, habis koma itu jam 15:10. Paling kita mulai jam, biar saya agak napas sebentar ya. 15:30 atau jam 4 atau gimana? Jam 4 bisa. 4, ya, boleh. Oke. Ya, nanti tolong ingatkan saya lagi ya, Fantir ya, takut saya lupa. Baik, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait materi? Ya? Kalau tidak ada, nanti ini untuk selanjutnya ya, tentang matching model, ya string matching maksudnya, dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, sisa pertemuan 13, 14, 15, ya. Baik, sudah ini semua hadir? Oh, 35. Ini masih pada di mana? Di Lampung atau udah pada di Lampung atau masih di perjalanan ini? Udah di Lampung. Di Oh, ya. Lampung. Yang di perjalanan ada berapa orang? Udah di Lampung pun gitu. Kemarin ini ada yang bilang ada masih di jalan gitu. Jadi udahlah biar agak rata gitu kan. Untuk offline-nya kita adakan di minggu selanjutnya ya. Oke. Oke, baik. Saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Silakan nanti di-review lagi ya untuk materinya, dan kalau misalkan ada pertanyaan boleh bertanya ke saya atau misalkan ini ke teman yang mungkin dirasa lebih paham ya gitu. Tapi juga jangan dilimpahkan ke satu teman juga gitu ya. Tanggung jawab untuk mengerti materi itu ya. Oke, baik. Saya cukupkan dulu. Sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.